Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack ingin bercerita masih dengan tema Topo Kungkum. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman untuk berkembangnya channel ini. Terima kasih juga untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikannya selalu dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Ya, bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe. Selain subscribe itu baik, juga subscribe itu membuat Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan mungkin juga apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor dan ingin berbagi, dipersilahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Masih dengan tema Topo Kungkum. Uh, Tidak bermaksud untuk menyudutkan kepercayaan teman-teman yang mempercayai. Jadi ada suatu aliran tirakat atau torekot gitu ya, torekot yang ketika salah satu metodenya dalam berdoa atau mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan um, istilahnya laku ritual gitu ya, laku ritual, entah itu misalkan ada puasa weton, ada uh, puasa mutih, dan ada yang namanya topo kungkum. Nah, ini bisa didapat dari kerabat dari Mr. Zack yang pernah mendengar atau mungkin pernah mengikuti suatu torekot gitu ya, torekot kepercayaan yang ketika berdoa harus membuat semacam istilahnya laku, gitu, laku ritual dalam bahasa Jawa itu adalah lelaku. Oke, sebutlah ada seseorang yang kita samarkan namanya sebagai Mas Tono. Gitu ya. Mas Tono ini adalah salah satu pengikut dari torekot tersebut. Suatu saat ketika dalam hidupnya Mas Tono ini ada suatu hajat yang ingin dicapai. Maka Mas Tono ini berkonsultasi dengan eh, kiainya lah atau dengan ahli spiritual, diminta untuk berdoa di pergantian hari, misalkan dari jam 23.55 ke jam 00:05, 10 menit berdoa, tetapi di pergantian hari dan di arus sungai Tempuran, kali Tempuran, artinya ada pertemuan arus dua sungai. Syukur-syukur kalau sanggup sampai dini hari, sampai sepertiga malam terakhir jam 3 subuh. Paling tidak 7 hari lah, 7 malam atau 7 hari. Oke, singkat cerita, Mas Tono ini di dalam hatinya ini ada semacam perasaan apa, takabur, atau ada perasaan kalau cuman berendam di kali Tempuran, di pertemuan dua sungai kayak gitu sih gampang gitu ya. Saya kira diminta untuk puasa mutih 40 malam atau puasa melek 3 hari 3 malam atau apa. Kalau cuman begitu aja saya bisa. Jadi ada semacam ujub ya, ada perasaan uh, takabur. Oke, singkat cerita,
Mas Tono ini melaksanakan laku ritualnya ya. Ini kejadian masih di era 80-an di mana tidak semua orang punya kendaraan eh, bermotor. Jadi Mas Tono ini malam hari sekitar jam 11 berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda kayu ya, sepeda genjot, membawa pakaian ganti dan sebagainya gitu. Untuk berendam di muara sungai yang ada arusnya bertemu ya, Kali Tempuran di daerah Sampangan di Kota Semarang. Oke, singkat cerita berendamlah dia. Cuman tetap dengan perasaan seperti ujub atau takabur ya. Jadi semacam kayak kalau cuman topo kungkum begini sih nggak berat gitu ya. Cuman 10 menit dari jam 23.55 sampai jam 00 lebih 10 lewat 15 menit gampang ya. Mbah Kiai nggak minta untuk misalkan puasa 40 malam atau apapun itu. Jadi ada semacam ujub atau takabur di dalam hatinya. Hari pertama berendam, kemudian memanjatkan doa gitu kan. Kemudian setelah lewat pergantian malam atau pergantian hari jam 00 lebih 5 misalkan mentas ya atau keluar dari air untuk berganti pakaian kering, mengayuh sepeda pulang. Dia berikut lagi juga malam kedua, malam ketiga. Nah, mulai malam ganjil yang ketiga ini sudah mulai ada gangguan-gangguan gitu ya. Gangguan suara, pohon karena 80-an di sungai itu masih kosong ya, belum ada bangunan-bangunan, masih banyak eh, pohon-pohonan. Bahasa Jawanya barongan-barongan pring gitu atau tempat-tempat banyak pohon-pohon bambu, ada gesek-gesekan bambu dan sebagainya. Mas Tono ini semacam kayak dalam hatinya sesumbar gitu loh. Kalau keluar tak hadapi gitu. Mana sini keluar tak hadapi ini Tono dan semacam ujub dan takabur. Nggak ada kejadian apa-apa ya sampai dia membatin bahwa nggak berani keluar. Singkat cerita sampai hari ketujuh tidak ada apa-apa, maka laku ritual ini secara torekot itu dianggap berhasil. Sekali lagi tidak bermaksud untuk menyudutkan kepercayaan orang-orang yang ikut laku torekot atau laku ritual tirakat gitu ya. Malam terakhir ketika mulai berganti baju kering untuk pulang dan mengayuh sepeda ini ada perasaan kayak kedinginan gitu ya, kedinginan, dan kemudian ada mengayuh sepeda itu berat sekali, kepala berkunang-kunang. Dipikirnya Mas Tono ini apa masuk angin karena kan 7 malam berturut-turut kena angin malam, tambahan air sungai kan, bertemunya arus dua sungai. Sampai rumah dicoba istirahat, minum teh panas dan sebagainya, masih semakin berat gitu ya, semakin berat. Bahkan besoknya menurut narasumber ini Mas Tono nggak bisa bangun, kepalanya berkunang-kunang, kemudian suaranya semakin serak dan seperti kayak kalau bangun itu kayak membawa beban yang berat gitu ya. Oleh keluarganya dibawa ke dokter gitu. Kata dokter katanya masuk angin. Lagi pula ya mohon maaf istilahnya kurang kerjaan, ngapain malam-malam berendam di sungai. Oke, kasih obat nggak sembuh juga ya. Semakin berat, semakin panas badannya, dan ketika sudah hari ketiga panasnya ini belum mereda, Mas Tono ini ngigau gitu ya, ngigau seperti orang ketakutan, seperti mengusir sesuatu gitu ya. Hus lungo lungo lungo, pakai bahasa Jawa, pergi ya, ampun 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 itu maksudnya jangan, bahasa Jawa, ampun ampun jangan jangan, lungo lungo. Nah, karena Mas Tono ini sakit kan, maka dijenguk oleh rekan-rekan sesama ya mungkin pengajian atau rekod itu ya. Kok mengigau dan kemudian panasnya
semakin mengkhawatirkan, semakin ngigaunya juga ada kata-kata yang seperti kayak gerakan orang ngusir gitu ya. Ampun, 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 sampun, sampun sudah, ampun, selungo-lungo, mengigau, semakin panas. Kemudian teman-teman yang menjenguk ini tanya ke ahli keluarga seperti apa dan kena apakah misalkan mandi malam atau kehujanan atau apa. Ternyata dari 7 malam berendam di Sungai Tempuran gitu ya, di Kali Tempuran. Oke, kemudian singkat cerita teman yang tadi menjenguk kemudian apa istilahnya melapor kepada yang dituakan gitu ya, yang dituakan atau tokoh spiritual yang ada di eh, Torekot tersebut ya, di kelompok Torekot. Kemudian datanglah ini sang ahli spiritual bersama sang narasumber. Kemudian Pak eh, ahli spiritual ini minta air putih, garam dan kalau tidak salah minta minyak wangi. Gitu ya. Jadi air putih dicampur minyak wangi, dicampur garam, kemudian didoakan dengan cara-cara yang beliau yakini ya pada waktu itu secara Islam dengan yang didengar adalah salah satunya adalah Al-Fatihah dan lain-lain ya karena bacanya pelan-pelan. Kemudian oleh Pak atau oleh si ahli spiritual itu air dipercik-percikkan ya, dipercikkan termasuk disapukan ke muka, tangan, telinga dan kaki gitu ya. Dan Mas Tono ini bisa tertidur dengan nyenyak dengan tenang. Ya. Menurut ahli keluarga itu dari pulang hari terakhir Topo Kungkum itu badannya panas, nggak bisa tidur dengan nyenyak ya. Bahasa Jawanya kelisian gitu ya. Baring kanan, baring kiri, nggak bisa tidur dengan nyenyak. Tidur sebentar, bangun lagi, badannya panas. Dibawa ke dokter pun badannya panas. Kemudian dikasih obat juga, obatnya nggak majas lah ya. 3 hari itu nggak tidur kata ahli keluarga ini. Begitu malam keempat didatangi oleh sesama teman itu ada di Toreko tersebut di hari kelima didatangi ahli spiritual dikasih air itu bisa tidur dengan tenang bisa tidur dengan tenang dan akhirnya Pak Kiai ini atau si ahli spiritual mengatakan demikian bahwa ada salah satu dari eh, penghuni atau sing bawa reksa gitu ya. Jadi karena Allah ini kan maha kuasa ya. Jadi ada makhluk-makhluk yang memang diciptakan oleh Allah yang kita katakanlah makhluk halus yang menghuni di situ itu tidak berkenan dengan kesombongan atau keujuban dari merasa ujub takabur dari Mas Tono ini yang mengatakan cuma 7 malam cuman kungkum aja gampang. Jadi dia datang kemudian apa ya seperti menekan pundak jadi terasa berat dan karena berat itu Mas Tono menjadi sakit itu ya sakit dan di dalam mimpinya didatangi dan Mas Tono ini minta sampun sampun ampun tadi sudah selesai sudah Mbah sudah pulang gitu ya jadi diminta untuk pulang. Berapa saat kemudian lusa atau keesokan harinya ketika Mas Tono sudah mulai sembuh dan ternyata memang ceritanya sama gitu ya cerita yang disampaikan oleh Mas Tono ini sejalan atau sama dengan apa yang disampaikan oleh sang ahli spiritual bahwa ada salah satu makhluk penghuni situ ya makhluk yang dititahkan untuk menghuni di situ diizinkan oleh Allah untuk tinggal di muara sungai tersebut yang merasa tidak berkenan ya dengan kesombongan atau keujuban dari Mas Tono gitu maka dia datang dan kemudian semacam memberi peringatan ya, bahwa jangan berlaku sombong jangan berlaku takabur ujub apalagi apa ya besar kepala gitu kita semua sama-sama kecil di hadapan Allah. Nah, makanya Mas Tono itu seperti ada gerakan ngusir, ampun, ampun, ampun pergi gitu. Nah, setelah itu di alam mimpi atau di alam sananya itu datanglah sang ahli spiritual.
negosiasi dengan si makhluk tersebut dan meminta maaf kalau misalkan kesombongan atau ketakaburan atau keujupannya Mas Tono ini membuat nggak berkenan. Ya. Ya, kalau di dunia ini kan diraupin air gitu ya, diraupin air, tangannya dibasahi air, kaki dibasahi di alam sana tuh datanglah si ahli spiritual ya. Kemudian maksudnya Mas Tono berasal sembuh ya. Jadi wa alam bisawab. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil di sini adalah janganlah kita berjalan di muka bumi ini dengan perasaan yang angkuh, ujub, sombong dan takabur gitu ya. Sejauh apapun pengalaman kita, setinggi apapun ilmu kita, masih ada langit di atas langit. Yang maha tinggi memang Allah ya, tapi eh, ada makhluk-makhluk lain di luar manusia yang bisa jadi Allah berkenan memberikan semacam semacam amanah kepada yang bersangkutan untuk menjaga alam ini ya. Jadi manusia janganlah berlaku sombong, berlaku angkuh atau ujub takabur di bumi ini ya. Mau alam bisawab. Oke, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman berkenan dan terhibur. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, seperti biasa ya, untuk berkembangnya channel ini mohon di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, matur nuwun, Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.